Pemirsa, saat ini memang Putri Chandrawati ataupun juga istri dari Verdi Sambo ini kondisinya PTSD seperti yang sudah Anda saksikan di layar kaca. Tadi juga sudah kami jelaskan post traumatic stress disorder. Kemudian apa yang bisa menjadi penyebab dari kondisi PTSD ini? Mengalami trauma jangka panjang, kemudian memiliki anggota keluarga yang mengidap PTSD atau gangguan mental lain, kemudian juga pernah mengalami peristiwa trauma. Contohnya adalah penyiksaan di saat kecil. Kemudian juga mengidap gangguan mental lain seperti meningkatnya resiko kecemasan dan depresi. Kemudian juga mewarisi aspek kepribadian atau temperamen tertentu. Kemudian juga Anda bisa lihat penyebab terakhirnya. Dan profesi yang menimbulkan potensi seseorang untuk bisa mengalami kejadian traumatis. Misalnya tim SAR atau tentara, kondisi-kondisi yang ditemuinya pada saat melakukan sebuah kegiatan ataupun profesi. Mungkin di segmen terakhir perbincangan ini saya hanya bisa berikan kesempatan kepada para narasumber untuk bisa memberikan pernyataan penutup. Mungkin dari Pak Edwin Partogi terlebih dahulu, silakan Pak Edwin. Ya, kami berharap proses hukum terhadap kematian Brigadir Joshua ini dapat terungkap seterang-terangnya ya. Sehingga kami dalam posisi siap untuk memberikan perlindungan kepada siapapun saksi yang bisa memberikan keterangan untuk mengungkap secara terang peristiwa ini. Saat ini sudah ada lebih 40 orang saksi katanya. Mungkin di antara mereka punya keterangan yang bisa mengungkap, membantu penyidik, penegak hukum agar perkara ini lebih jelas ya, siapa yang harus bertanggung jawab terhadap apa. Kami pada posisi itu saja, Mbak Putri, siap untuk memberikan perlindungan pada saksi pada perkara kematian Brigadir Joshua. Ya, Pak Edwin, LPSK memang sudah menolak permintaan perlindungan dari Ibu Putri. Tapi kalau tadi memang ternyata ke depannya, seperti yang dikatakan oleh Bang Martin, Bu Putri ini merasakan tekanan-tekanan ataupun juga ancaman-ancaman dari orang di sekitarnya untuk bisa mengungkap skenario ini begitu, apakah kemudian masih bisa untuk bisa mengajukan perlindungan lagi kepada LPSK? Ya, tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa kami tidak pernah menutup diri untuk permohonan perlindungan. Jadi bagi mereka yang pernah mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK kemudian ditolak, itu masih punya hak yang tidak ada batasnya untuk mengajukan permohonan perlindungan kembali. Tentu kami periksa, kami akan lakukan pemenuhan syarat-syaratnya sebagaimana ketentuan dalam undang-undang. Baik, berikutnya mungkin Pak Musakir, Pak, silakan. Ya, saya ingin sampaikan begini. Jadi karena itu tema besarnya itu adalah sebagai tindak pidana pembunuhan berencana dan itu sudah disampaikan oleh Pak Kapolri, maka saya mengklaster beberapa kelompok tindak pidana. Yang pertama itu adalah siapapun yang terlibat di dalam pembunuhan berencana dan sekarang sudah statusnya sudah berubah menjadi tersangka semuanya, saya kira dia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan. Yang kedua adalah, klaster yang kedua adalah tadi yang disebutkan obstruction of justice. Ini banyak orang pelakunya. Dan ini kami menghimbau kepada penyidik untuk segera menggeser dari persoalan kode etik itu menjadi persoalan hukum. Apakah dia menjadi melanggar hukum pidana atau tidak. Kalau melanggar hukum pidana, segera statusnya untuk ditetapkan sebagai orang yang melakukan tindak pidana pada tahapan awal yang disebut sebagai segera untuk ditersangkakan. Itu di klaster yang kedua. Ini menurut pendapat saya adalah paling banyak dalam konteks ini. Dan yang ketiga adalah ada tindak pidana lain yang menyertai daripada tindak pidana ini. Salah satu di antaranya prasangka atau dugaan terjadinya pelecehan seksual, ataupun yang lain-lain yang menurut saya itu sebagai tindak pidana sendiri. Dan akhirnya bercabang pada klaster yang lain, laporan palsu, klaster yang lain lagi, suap menyuap atau gratifikasi dan seterusnya. Nah, kalau tidak segera dilakukan penetapan tersangka, nanti akan berkembang lagi itu. Nanti tindak pidana berikutnya tambah lagi. Nah, menurut pendapat saya nanti menjadi kurang bagus ya. Sebaiknya segera untuk melakukan tindakan hukum yang jelas. Demikian juga terkait dengan kasus yang terakhir yang dibahas hari ini, itu juga harus jelas itu. Dan segera dibentuk tim untuk menetapkan beliau ini atau yang bersangkutan ini kadar perbuatan atau istilahnya gangguan itu sampai seberapa
dan kalau misalnya dibutuh perawatan segera dirawat dan bisa dimintai keterangan untuk mengklarifikasi atau menjelaskan tentang semua hal yang terkait dengan apa yang dia lihat, apa yang dia perbuat, dan apa yang harus dipertanggungjawabkan. Saya kira begitu, Bu Putri. Baik. Bang Martin silakan. Ya, terima kasih Mbak Putri. Dengan segala hormat ya, saya ulangi lagi, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada wanita yang juga seorang ibu, dan saya juga terlahir dari rahim dan seorang wanita ya. Kami dalam posisi meminta pertanggungjawaban atas fitnahan dan juga dugaan tindak pidana yang lain ya, seperti tadi menyebarkan berita bohong, pencemaran nama baik, obstruction of justice. Yang pertama siapa suspeknya? Tentunya di sini kami melihat Bu PC. Ya, Bu PC sudah kami kasih kesempatan untuk meminta maaf, tapi tidak melakukan permintaan maaf. Ya, nah di sini yang kami anggap bahwa penasihat hukumnya gagal memberikan tindakan-tindakan atau penasihat hukum yang dapat meringankan daripada hak hukum kliennya. Ya, lalu kenapa penting bagi kami untuk melaporkan? Karena kami percaya dan kami belum pernah melihat Bu Putri menyangkakan ataupun melaporkan itu sendiri. Jadi kami menduga sebenarnya ini laporan ini ada yang mempengaruhi. Supaya orang-orang ini bisa dimintain pertanggungjawaban, ya, yang ada di lingkaran Bu PC ini, maka yang pertama yang kami mesti laporkan adalah Bu PC, supaya Bu PC nanti berbicara dengan jujur ketika dipanggil oleh penyelidik. Karena kalau panggilan pro justisia ataupun panggilan untuk terlapor, ini wajib hadir. Konsekuensinya 2 kali tidak dipanggil, tidak hadir, yang ketiga jemput paksa. Kan nggak bisa dihindari itu. Nah jadi inilah sebagai tindakan agar kita bisa mendapatkan kepastian hukum. Karena kami tujuannya banyak Mbak, memulihkan nama baik almarhum. Ya kan, meminta almarhum menjadi pahlawan kepolisian karena darahnya yang tercurah ini, polisi sekarang terjadi reformasi yang besar-besaran. Lalu mengenai para perwira ya, ini juga penting juga. Kami juga akan membuat laporan juga. Karena sampai saat ini kami belum melihat ada laporan model C atau laporan model A seperti di Polres Jakarta Selatan itu yang namanya Bribtu Martin Gabe itu ya. Saya nggak tahu kenapa dia melaporkan ada ancaman padahal dia nggak ada di situ. Ini kan laporan pengancaman, ini laporan model A. Nah, apakah dia juga sudah dalam orang yang ditahan di tahanan khusus ya? Mudah-mudahan sih dia termaksud ya. Karena orang ini sangat lancang, dia tidak melihat tapi dia berani membuat laporan model A. Nah, kami juga meminta supaya tidak ada lagi nanti pengaruh-pengaruh ataupun perwira-perwira yang tidak kompeten dalam pekerjaannya, yang berani melakukan suatu tindak pidana. Seperti contoh, kami mendengarkan bahwa kasus ini bisa naik sidik. Bagaimana kasus peristiwa tindak pidana tidak ada bisa naik sidik? Ini kan berarti sudah ada permufakatan jahat, rekayasa kasus. Baik. Ini bukan lagi kode etik profesi menurut hemat kami. Ini sudah perbuatan pidana permufakatan jahat dan juga obstruction of justice. Oleh karena itu, kami akan meminta pertanggungjawaban seluruh pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap dugaan peristiwa yang merugikan klien kita. Nanti biarlah hukum yang memberikan keadilan bagi keluarga dan almarhum. Dari saya terima kasih. Iya, baik. Dr. Nadi mungkin terakhir. Ya, jadi di dalam pemeriksaan psikiatri itu bisa tadi berbagai cara, apakah dengan observasi atau dengan CCTV, dengan minta informasi dari orang sekitarnya. Jadi meskipun pasien itu tidak mau bicara, seorang psikiater itu mampu untuk menekan diagnosis. Tapi tadi bahwa diagnosis itu lebih kepada kita menegakkan diagnosis dan melakukan assessment. Tapi kalau dalam suatu terapi, itu tentu kita akan berbicara tentang penyebabnya apa saja. Penyebabnya apakah bisa kemudian diadaptasi atau tidak. Tapi kalau sekarang ini fokusnya adalah assessment, bahwa dengan mengobservasi, dengan melihat dalam jangka waktu cukup, seperti Efisam Airpertum itu diberi 7 kali 24 jam, bisa untuk mendiagnosis. Dan sementara tentu saya percaya dengan LPSK yang sudah mendatangkan psikolog psikiater bahwa mereka telah melakukan hal itu. Baik, Dr. Nadi terima kasih sudah hadir, terima kasih memberikan pandangannya. Bang Martin terima kasih sekali kehadirannya. Kemudian juga narasumber lainnya Prof. Musakir, Pak Ewin Partogi juga terima kasih sudah berbincang atau juga terlibat dalam diskusi ini. Selamat malam.